بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Telah diwajibkan atas kalian wahai orang-orang yang beriman puasa di bulan Ramadan ini sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk kemudian menyampaikan beberapa hal terkait dengan puasa dan terkait dengan beberapa persoalan dalam nilai-nilai keislaman ini. Dalam kehidupan ini, kalau kemudian kita tadabburi, kalau kemudian kita baca, kita iqra, maka kita akan menemukan satu keteraturan di dalam hidup ini. Alam berjalan sesuai dengan keteraturan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan keteraturan. Menggambarkan bahwa bagaimana urgensinya keteraturan ini di dalam hidup kita. Bahkan di dalam persoalan agama Islam itu sendiri selalu berhubungan, selalu berkaitan dengan yang namanya keteraturan. Baik pada persoalan akidah, persoalan ibadah, persoalan muamalah, dan persoalan akhlak itu sendiri semua memuat dengan nilai-nilai keteraturan. Dalam persoalan akidah tauhid, dalam rukun iman dijelaskan antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kemudian juga kepada takdir baik dan buruk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam persoalan ibadah juga demikian. Allah Subhanahu wa taala di dalam rukun Islam memberikan penjelasan. Yang pertama dimulai dengan syahadat. Kemudian diikuti dengan salat, puasa, zakat dan haji. Ini menggambarkan bagaimana keteraturan itu juga memuat, mengandung yang namanya sistematika. Ada tahapan, ada rukun, ada tertibun di dalam satu proses yang namanya keteraturan tersebut. Dan substansinya ketika keteraturan ini tidak memuat sistematika atau kemudian sistematika ini tidak dijalankan dengan baik, tidak sesuai rukun, tidak sesuai dengan tertib, maka akan berkonsekuensi apa yang dilakukan itu bisa jadi menjadi sia-sia, bisa jadi menjadi batal, atau kemudian dia tidak berguna sama sekali. Maka dalam konsep ini, kalau kemudian merujuk dalam konsep tarbiyah nabawiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengajarkan ajaran Islam ini pada persoalan tauhid.
Nah, dalam konsep dakwah hidayatullah juga demikian. Ada yang namanya sistematika wahyu. Persoalan sistematika ini sangat penting, rukun ini sangat penting. Contoh sederhananya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berwudu, kita harus awali dengan niat, kemudian membasuh tangan, lalu mencuci muka, berkumur-kumur, lalu kemudian mencuci muka dan seterusnya sampai kita mencuci kaki. Ketika tahapan ini dilalui secara sistematis, maka wudu kita sebagai sebuah ibadah akan sempurna. Tetapi bisa jadi wudu ini akan batal ketika kemudian kita memulainya mungkin dengan berniat, lalu setelah itu kita langsung membasuh muka, dan setelah itu kita langsung mencuci kaki, lalu kemudian baru kita mengusap kepala dan seterusnya. Maka sistematika ini menggambarkan pentingnya sistematika tersebut. Dan kalau kita melakukan wudu dengan pola seperti itu, maka wudu kita akan menjadi batal. Sama halnya dengan kita melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, maka kita harus dalam kondisi sudah suci, sudah berwudu, kemudian mulai melaksanakan sholat dengan niat. Setelah itu kemudian takbiratul ikram, lalu kemudian tartib-tartib berikutnya, rukun-rukun berikutnya dilaksanakan, sampai kemudian kita membaca tahiyat akhir, lalu kemudian mengucapkan salam. Kalau sistematika ini tidak kita jalankan, maka yang terjadi sholat kita mungkin akan sia-sia, atau bahkan sampai kepada tingkat sholat kita itu tidak bisa diterima. Dalam memahami ajaran Islam juga ini, kalau kita kemudian merujuk kepada Al-Quran, dalam membaca Al-Quran juga dijelaskan, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ada rukun-rukunnya, ada tajwidnya, ada keteraturannya di dalam membaca Al-Quran ini. Maka siapa yang tidak berhukum dengan hukum tajwid yang ada, sangat mungkin bacaan Al-Qurannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan di dalam Islam ini. Lalu kemudian tartib dalam memahami ini semua, Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk memahami keteraturan ini harus dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ternyata semua keteraturan ini kalau kita baca, apakah keteraturan alam, apakah keteraturan penciptaan manusia, keteraturan kita di dalam Islam, dimulai dari akidah, ibadah, akhlak, syariat dan seterusnya, itu kemudian harus dimulai dengan satu pemahaman atau paradigma besar, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Proses pembacaan ini akan melahirkan keteraturan-keteraturan. Tapi kemudian ketika keteraturan-keteraturan yang dibuat oleh manusia itu tidak dalam bingkai petunjuk Allah Subhanahu wa taala bismi rabbik, maka kemudian keteraturan-keteraturan itu bisa mengantarkan manusia kepada kejahilian atau kebatilan. Lalu kemudian kalau kita tarik pada persoalan puasa, maka puasa ini harus kita bingkai, harus kita lihat pada bagaimana sistematika keteraturan-keteraturan yang Allah telah buat dalam kehidupan ini dalam konteks berpuasa. Maka puasa ini merujuk dalam perspektif Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, harus dilihat bahwa puasa ini dalam kerangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa ini tidak dilandasi oleh niat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sangat memungkinkan puasa ini tidak akan mendapatkan substansi dan makna yang sesungguhnya. Dimulai dari niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam menjalankan puasa ini ada keteraturan-keteraturan yang harus dijalankan.
Dan kita sangat memahami betul yang namanya keteraturan di dalam berpuasa. Kita tahu betul kita harus berhenti ketika imsak. Dan kita tahu betul kita tidak boleh makan dan minum selama proses berpuasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita tahu betul untuk tidak mengatakan atau menyampaikan kata-kata yang tidak pantas selama berpuasa ini. Dengan kata lain menjaga lisan kita. Karena ketika ini semua kita langgar, ini semua kita tidak lakukan, maka akan berdampak pada puasa kita yang mungkin sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa min siyami illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu selain hanya rasa lapar dan dahaga. Dan yang menariknya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah perjalanan Islam, ternyata orang berpuasa itu sangat produktif. Kenapa sangat produktif? Salah satunya dia mampu mengatur dengan baik ya perjalanan puasanya. Kapan dia harus istirahat, kapan dia harus berhenti melakukan aktivitas, kapan dia harus bekerja, kapan dia harus membaca Al-Quran, kapan dia harus beribadah. Itu semua sangat teratur dalam bulan suci Ramadan ini, khususnya ketika kita berpuasa. Contoh yang sederhana di dalam berpuasa ini. Salah satu ibadah di dalam berpuasa ini yang banyak dilakukan oleh umat Islam adalah membaca Al-Quran. Hadirnya bulan suci Ramadan yang 30 hari ini, orang yang berpuasa, sama-sama berpuasa, tetapi yang satu bisa mengatur puasanya sehingga dia punya waktu untuk membaca Al-Quran, dia bisa mengatur waktu untuk membaca Al-Quran, maka dia akan mampu menghatamkan sekian kali Al-Quran ini, mampu membaca Al-Quran ini dengan maksimal. Sebaliknya, orang yang ada di bulan Ramadan ini, orang yang berpuasa, lalu kemudian dia tidak mengatur dengan baik jadwalnya, waktunya, termasuk dalam hal membaca Al-Quran, maka mungkin sama-sama menjalani puasa, tetapi yang satu bisa menghatamkan Al-Quran, yang satu tidak sama sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu renungan bagi kita untuk kemudian kita bisa mengambil hikmah di balik itu, bahwa puasa di bulan suci Ramadan ini harus kita isi dengan keteraturan-keteraturan sebagaimana diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Islam ini, memulainya dengan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita bisa memaksimalkan puasa kita ini dengan baik. Hadanallahu yakum ajmain al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.